Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabiku. wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan wawancara yang pertama, yaitu bersama Bapak Sutrisno SPD SD selaku Kepala SD Negeri 8 Gunung Terang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak ya, mengganggu waktu Bapak, Ya. mengganggu sebentar nih. Saya akan melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11. Ini ada tugas pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Boleh kan saya melakukan wawancara dengan Bapak? Silakan. Baik Pak. Oh ya, selama ini sebagai seorang kepala sekolah nih ya, apakah Bapak pernah menemukan sebuah kasus yang terjadi di sekolah ini Pak? Mungkin itu dari muridnya ataupun gurunya gitu? Ada Bu. Salah satu guru saya ini memiliki orang tua yang sakit dan dirawat di rumah beliau. Kemudian anaknya masih kecil dan belum lama ini dia ditinggal suaminya. Jadi untuk kegiatan belajar mengajarnya dia sekolah ini sering minta izin dan sering terlambat sekolah. Baik Pak, itu kasus yang terjadi Iya, ya. iya. Nah, kira-kira Pak selama ini bagaimana sih Pak, bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral itu gimana mengidentifikasi? Ya, gini Bu, terkait dengan kasus atau dilema etika ini berkaitan dengan benar dan benar. Artinya benar ini tidak melanggar peraturan dan nyaman apabila dipublikasikan. Nah, untuk yang rujukan moral ini benar dengan salah Bu. Jadi kalau di dalamnya itu ada peraturan yang dilanggar ataupun dipublikasikan nanti membuat tidak nyaman, itu yang merupakan salah satu rujukan moral. Oh gitu Pak ya, cara mengidentifikasinya antara dilema etika atau bujukan moral itu begitu ya. Iya. Kalau dilema etika benar, Iya. sedangkan bujukan moral benar. Ada yang benar, ada yang salah. Berarti kalau ada yang benar, ada yang salah itu berarti ada ini ya. Ada aturan yang dilanggar. Iya, aturan yang dilanggar. Kemudian selama ini Pak, bagaimana sih Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama nih Pak, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, kita identifikasi dulu kasusnya itu mengandung dilema etika atau bujukan moral. Nah, apabila mengandung unsur benar dan benar dilema etika, berarti kita memerlukan langkah-langkah. Kita bisa menggunakan 4 paradigma dilema etika, kita bisa menggunakan 3 berpikir berbasis prinsip itu, ada rasa keadilan, peraturan, dan belas kasihan. Kemudian kita juga menerapkan 9 pengujian hasil keputusan. Iya, berarti harus mengidentifikasi dulu ya Ya, dilema etika iya, itu iya. ya, dengan menggunakan tadi 4 paradigma ya Pak. Paradigma dilema etika. Dilema etika dan 3 berpikir itu. Berbasis itu. Serta 9 langkah pengujian. Iya Pak. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur nih Pak, seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Gini Bu, kita langkah awalnya ya siapa saja yang terlibat. Ya. Kemudian kita uji benar salahnya, terus kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang di lapangan.
Kemudian tidak kalah pentingnya setelah kita ambil keputusan, kita refleksikan. Iya. Gitu. Tetap Berarti kita perlu refleksi dari hasil keputusan kita. ya berarti siapa yang Ya, siapa yang terlibat? penguji perlu diuji juga Ya, benar masalahnya salah, kita kemudian cari faktanya, ya mengumpulkan fakta-fakta Fakta-fakta. dan merefleksikan hasil keputusan hasil nanti. keputusan. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu Pak? Efektif ini Bu, yang jelas berorientasi pada aturan. Iya. Ya, berorientasi pada aturan, berprinsip rasa keadilan, dan tertuju pada hasil akhir. Oh, Itu ada ya. hasil akhirnya juga. Iya, Ya? jadi kita orientasi tetap pada peraturan. Kemudian kita rasa keadilan, kemudian ya tertujunya tetap hasil akhirnya. Iya. Berorientasi itu ya Pada pada peraturan. keadilan. Ya kalau kita ngambil keputusan ya perlu keadilan itu yang dicari ya. Ya, betul. Nanti Lalu supaya tidak ada yang dirugikan. oh, tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini yang mungkin bagi Bapak itu merupakan suatu tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus itu tadi? Tantangannya yang pertama, karena itu sifatnya benar lawan benar, Ya. kita sebagai manusia biasa Bu, punya hati nurani. Di satu sisi kita harus menjalankan peraturan, di satu sisi juga kita sebagai manusia biasa tetap rasa belas kasihan itu kita punya. Itu yang kita bimbang, yang berat seperti itu. Nah, kemudian hasil keputusan pun pasti ada pro dan kontra, Iya. kan gitu. Dan belum tentu sepenuhnya dari hasil keputusan itu bisa dilaksanakan oleh sebagian orang, gitu. Walaupun itu sudah kita sepakati, gitu. Gitu ya. Iya. Jadi ada apa? Selain ada kita menjalankan peraturan tugas kita, Ya, karena kita sebagai- pimpinan lembaga, iya, ya. di samping itu ada rasa kasihannya. Ya. Itu ya tantangan. Makanya diperlukan nilai kebajikan Nilai, supaya kita keputusan itu bijak. Ya, ya, sip, itu Pak, bagus. Kemudian apakah Bapak ini membuat jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah langsung diselesaikan di tempat saat itu juga atau menjadwalkannya dulu untuk menyelesaikan itu? Begini Bu, kita lihat dilemanya, kita Iya. lihat kasusnya sederhana apa agak rumit. Kalau sederhananya langsung kita pertemukan, kita temui, kita identifikasi langsung, kita langsung selesaikan. Ini kalau sederhana, tapi kalau agak rumit, kita perlu mengumpulkan fakta-fakta yang lain, perlu komunikasi dengan yang lain, perlu kesepakatan. Nah, perlu kita jadwalkan karena kita ada langkah-langkah urutan yang kita gunakan supaya pengambilan keputusan kita ini benar-benar adil, tidak merugikan salah satu pihak. Yang jelas kita mengutamakan untuk kepentingan murid. Ya, jadi nggak dijadwal ya, lihat dulu kasusnya. Ya, kalau sederhana langsung. Ya. Kalau memang agak rumit, kita Perlu- memerlukan stakeholder yang lain. Perlu waktu ya, Ya, perlu untuk proses, perlu waktu. menyelesaikan, Perlu membicarakan Ya, bersama. ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang harus kita Ya. terapkan. Ya baik Pak. Adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Gini Bu, selama saya menjadi guru, kemudian ini menjadi kepala sekolah, teladan saya pokok pendidikan. Nah, Ya. saya terlatih berusaha bijaksana, berusaha sabar. Karena dengan sabar dan bijaksana ini untuk mengambil keputusan kita akan lebih hati-hati Ya. untuk mengurangi keputusan kita ini supaya tidak merugikan orang lain. Ya. Iya Pak. Jadi itu Pak ya yang membantu atau mempermudah Iya. itu ya. Salah satunya itu. Kemudian kerja sama semua warga sekolah.
kita perlu perlu kolaborasi, perlu dukungan sama Iya, warga sama. sekolah. Nah, Perlu sesuatu hal perlu dimusyawarahkan Iya. juga Pak ya. Baik Pak, lalu yang terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih Pak yang dapat dipetik dari pengalaman ini? Gini Bu, setiap amanah jabatan yang diemban ini memiliki tanggung jawab yang besar, dan setiap kita mengambil kebijakan suatu keputusan kita harus bijaksana tanpa mengurangi peraturan yang ada, tanpa mengurangi undang-undang hukum yang berlaku yang melekat pada kita. Gitu. Kemudian memang menjadi pemimpin ini tidak mudah karena pertanggungjawaban kita ya dunia akhirat. Iya, Pak, betul sekali. Karena kita menjadi pemimpin itu ya sebuah amanah ya, Iya. amanah yang diberikan kepada kita ya harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab gitu. Dan juga kita ketika mengambil keputusan tidak bisa secara sepihak, perlu mempertimbangkan hal-hal yang ada. Itu pun perlunya musyawarah Pak ya. Jadi melibatkan dukungan dari semua warga sekolah atau stakeholder yang ada. Ya, baik Pak, dari bincang-bincang kita hari ini sangat menginspirasi sekali bagi saya nih Pak ya, pembelajaran yang dapat saya petik juga untuk seorang pemimpin itu nanti yang bisa menjadi contoh yang baik untuk segala warganya di instansinya tersebut Pak ya. Oh ya Pak, terima kasih atas waktunya nih Pak ya, dan mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu Bapak. Saya rasa cukup perbincangan kita hari ini cukup dulu. Saya mohon undur diri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Kali ini saya akan melakukan wawancara yang kedua bersama Ibu Romah SPDSD selaku Kepala SD Negeri 9 Batu Putih. Nah, Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Saya akan melakukan wawancara nih dengan Ibu ya terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1 ini Bu, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, baik Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 9 Batu Putih ini, pernahkah Ibu menemukan kasus-kasus di sekolah ini Bu? Kasus baik berupa dilema etika maupun rujukan moral gitu? Pernah. Iya, pernah Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu Bu? Sebelum mengidentifikasi kasus-kasusnya, terlebih dahulu kita harus memahami definisi dari dilema etika atau bujukan moral. Bahwa dilema etika itu merupakan situasi yang sama-sama, keputusan yang sama-sama benar, dan bujukan moral itu keputusan yang satu benar, yang satunya salah. Baik, seperti itu Bu ya, kita harus memahami dulu apa itu dilema etika maupun bujukan moral. Kalau dilema etika itu yang sama-sama benar ya, benar lawan benar, sedangkan bujukan moral itu yang benar lawan salah. Mungkin kalau dilema etika itu dalam bentuk apa ya, yang kasus yang tidak Sama-sama ini Bu ya, aja.
yang sama-sama urgent, cuman tidak ada unsur pelanggaran mungkin Bu ya, seperti ya. Nah Bu, untuk selanjutnya selama ini bagaimana sih Bu cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Berarti seperti dilema etika itu ya, yang sama-sama benar. Saya mengambil keputusan itu melalui kolaborasi. Jadi saya harus berkolaborasi dengan guru, dengan orang tua murid, sehingganya dapat menjadikan sebuah keputusan yang sangat efektif. Jadi perlunya ini ya, kita saling berkolaborasi dengan guru dan juga dengan wali murid, dengan orang yang lebih berkompeten. ya, dengan orang yang lebih berkompeten di sekolah ini ya. Nah, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini nih dalam pengambilan keputusan yang biasa Ibu lakukan ya? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan selama ini adalah saya akan mempelajari kasus tersebut, sehingganya saya dapat mengumpulkan rekan-rekan dewan guru untuk berkolaborasi untuk mengambil keputusan agar keputusan itu dapat terlaksana sangat efektif. Berarti dengan mempelajari kasus-kasus itu dan mengumpulkan rekan-rekan guru, lalu hal-hal apa saja Bu yang mungkin selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Hal-hal efektif dalam mengambil keputusan dilema etika, pertama saya melakukan perencanaan dulu terhadap situasi yang dihadapi, yaitu dengan mengidentifikasi semua elemen yang relevan dari dilema etika tersebut, termasuk pihak-pihak yang terlibat dan dampak dari setiap pilihan yang ada. Itu yang pertama. Ibu berarti perlu ini ya, perencanaan, menganalisis terhadap situasi yang dihadapi. Itu yang kemudian pertama. mengidentifikasi semua elemen-elemen. semua elemen-elemen. Itu yang pertama. Oh, ada kedua berarti. Yang kedua kita harus mampu menjelaskan alasan dibalik setiap pilihan yang saya ambil. Ya, harus berarti kita sebagai pemimpinnya harus mampu mengambil keputusan. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini mungkin menjadi sebuah tantangan ya bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Tantangan utama yang saya rasakan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika dan adalah sebuah adanya konflik antara nilai-nilai yang berbeda. Nah, Misalnya ketika saya harus memilih antara kepentingan murid dan kepentingan pribadi. Seringkali keputusan yang saya ambil itu memuaskan semua pihak, sehingganya saya harus menentukan mana yang harus saya lakukan, yang kayak saya pilih yang lebih tepat. berarti itu tantangannya ya, konflik-konflik nilai-nilai yang berbeda. Iya, nilai-nilai yang berbeda. Itu tadi dengan murid, sehingganya saya menentukan dengan murid dan instansi yang mana yang harus saya berikan. ya, yang lebih urgent ya. Ya. Lalu apakah Ibu memiliki atau membuat jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat
apa mungkin memiliki dijadwalkan gitu bentuknya, kira-kira bentuknya atau prosedurnya seperti apa Bu yang Ibu jalankan? Saya tidak menentukan jadwal kalau untuk menentukan keputusan itu, karena setiap kasus-kasus yang terjadi itu tidak terjadwal. Jadi sehingga kita dapat menyelesaikan pada saat itu juga, tidak menutup kemungkinan harus berkolaborasi dengan rekan sejawat atau guru-guru di sekolah itu. Berarti tidak pakai jadwal ya, langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga Ya. Karena kita juga sebagai manusia kan nggak tahu juga Bu Tahu ya kapan terjadi. ya akan terjadi dapat masalah kasus-kasus itu, dan juga kan tidak kita inginkan juga kita dapat kasus Bu ya. Ya, betul. Jadi untuk jika bisa diselesaikan langsung, kenapa harus ditunda gitu Bu ya? Ya. Lebih cepat lebih bagusnya ya. Ya. Nah Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini yang membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Pertama, dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman atau rekan-rekan kerja yang sangat berpengaruh. Mereka dapat memberikan pandangan untuk saya untuk menentukan keputusan-keputusan yang mereka memberikan sudut-sudut pandang yang lebih baik dari saya, karena mereka saya anggap lebih kompeten dari saya, sehingganya untuk lebih mudah menentukan keputusan tersebut. Pengalaman dari yang lalu mungkin mereka akan bisa memberikan pendapat kepada saya, sehingganya untuk menentukan keputusan itu dapat memberi pelajaran yang lebih berharga. Iya. Jadi adanya dukungan dari keluarga serta rekan-rekan sejawat dan seluruh warga sekolah Bu ya. Berarti nggak serta-merta ketika kita menghadapi menyelesaikan kasus masalah langsung kita, karena kita merasa kita pemimpin udah saya putuskan sendiri, itu tidak Bu ya. Jadi perlu adanya musyawarah dan meminta pandangan pendapat dari kawan-kawan, rekan-rekan mungkin yang lebih senior, yang dianggap lebih kompeten gitu Bu ya. Nah, oke, itu Bu, bagus sekali jiwa kepemimpinannya ini ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa sih Bu yang dapat dipetik dari pengalaman itu dalam pengambilan keputusan dilema etika ya? Pengalaman semua persoalan itu bisa dicari jalan keluarnya jika kita diskusikan bersama dengan pengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruknya, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita ambil. Sehingganya untuk pelaksanaan ini kita tetap tidak lepas dari kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan orang yang lebih kompeten dari kita, sehingganya untuk mengambil keputusan itu dapat seadil-adilnya kita untuk menentukan keputusan itu. Jadi nggak ada pihak manapun yang dirugikan ya. Iya, tidak ada pihak manapun yang dirugikan. Jadi sama-sama ya selesai dengan plong Ya, ada ini. tidak ada keputusan Iya, yang jadi semua kasus perlu dicari jalan keluarnya. mencari solusi untuk pemecahan masalah. Ya, Bu. Terima kasih Bu ya. Dari wawancara kita dan bincang-bincang kita pada hari ini sangat bermanfaat sekali bagi saya Bu ya. Banyak juga pembelajaran yang saya petik dari perbincangan kita ini. Ya, termasuk salah satunya ketika kita menjadi seorang pemimpin dihadapkan pada kasus-kasus yang mana
perlu kita mengambil sebuah keputusan, yaitu baik yang dalam bentuk kasus dilema etika maupun rujukan moral. Nah, itu kita perlu bermusyawarahkan bersama rekan sejawat, rekan warga sekolah, perlu juga mendapat masukan-masukan gitu ya, dan mempertimbangkan keputusan, sehingga nanti ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan dari keputusan yang kita ambil tersebut. Nah, itu pembelajaran yang saya petik pada hari ini, Bu. Terima kasih, Bu, ya, atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dan mohon maaf sekali lagi udah mengganggu waktunya, dan saya pamit undur diri, Bu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.